Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Kami akan menjelaskan tentang sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal. Era demokrasi liberal merupakan era demokrasi di mana Presiden Soekarno menggunakan Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950. Era demokrasi ini dimulai sejak tanggal 17 Agustus 1950 hingga tanggal 5 Juli 1959. Dalam kurun waktu 9 tahun, terjadi 7 kali pergantian kabinet dengan Perdana Menteri yang berbeda-beda. Akibatnya, partai politik saling beradu kepentingan dan rasa persaingan antar golongan membuat anggotanya mengutamakan kepentingan partai mereka sendiri. Karena kepentingan yang saling berbenturan itu, tidak ada kabinet yang dapat melaksanakan programnya sehingga tuntunan dari parlemen yang tidak tercapai. Apabila sudah begitu, kabinet-kabinet sering jatuh akibat mendapatkan mosi tidak percaya dari partai oposisi. Masing-masing kabinet yang terbentuk juga tidak akan menjalankan program mereka dengan baik, karena kerap terjadi gerakan pemberontakan seperti DITII, APRA, RMS, dan Andi Aziz dari daerah-daerah. Adapun 7 kabinet itu, yang pertama adalah Kabinet Nasir. Kabinet Nasir berdiri sejak September 1950 hingga Maret 1951. Kabinet ini didukung oleh Partai Masyumi dan PSI, dan mendudukkan Muhammad Nasir sebagai Perdana Menterinya. Adapun program kerja dari kabinet ini yang pertama adalah mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat. Selanjutnya adalah memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Contoh keberhasilan adalah menetapkan prinsip bebas aktif dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia, sehingga Indonesia masuk ke dalam keanggotaan PBB. Selanjutnya, Kabinet Nasir dianggap gagal karena tidak mampu menghadapi pemberontakan yang dilakukan Kartosuwiryo dan menyelesaikan masalah Irian Barat. Kabinet yang kedua yaitu Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman didirikan sejak April 1951 hingga Februari tahun 1952. Kabinet Sukiman didukung oleh koalisi Partai Masyumi dan PNI. Adapun program-program Kabinet Sukiman sebagai berikut. Yang pertama dalam bidang keamanan, yaitu menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman negara. Selanjutnya, program kerja yang dibuat oleh kabinet ini yaitu mempercepat pemilihan umum. Selanjutnya, hasil yang dicapai dari kabinet ini yaitu tidak terlalu berarti. Tapi dengan adanya kabinet ini, maka terjadi perubahan skala prioritas dalam melaksanakan program seperti awalnya hanya menggiatkan usaha keamanan menjadi diprioritaskan untuk menjamin keamanan dan ketentraman negara. Adapun kegagalan dari kabinet ini yaitu dalam mengatasi gerakan Kartosuwiryo dan membuat pemerintahannya kehilangan dukungan. Kabinet yang ketiga yaitu Kabinet Wilopo. Kabinet ini didirikan sejak April tahun 1952 hingga Juni tahun 1953. Wilopo menjadi Perdana Menteri Indonesia dengan kembali didukung oleh koalisi Partai PNI dan Partai Masyumi. Adapun program kerja dari kabinet ini diantaranya program kerja dalam negeri, yaitu menyelenggarakan pemilihan umum, diantaranya konstituante, DPR, dan DPRD, meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendidikan rakyat, dan pemulihan keamanan. Adapun program kerja luar negeri yaitu menyelesaikan masalah hubungan Indonesia dan Belanda, mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Indonesia, serta menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif menuju perdamaian dunia. Berakhirnya masa Wilopo karena munculnya mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap Kabinet Wilopo akibat peristiwa Tanjung Marawa. Kabinet Wilopo dinilai gagal dalam melaksanakan demobilisasi dengan mengurangi jumlah tentara dari 200.000 menjadi 100.000 dan berkembangnya gerakan separatis membuatnya harus menyerahkan kekuasaan. Kabinet yang keempat yaitu Kabinet Ali Sastro Atmijojo I, yaitu sejak Juli 1953 hingga Agustus tahun 1955. Ali menjadi Perdana Menteri atas dukungan penuh PNI, NU, dan partai-partai kecil lainnya. Adapun program-program dari Kabinet Ali yaitu meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera menyelenggarakan pemilu. Yang kedua adalah membebaskan Irian Barat secepatnya. Yang ketiga adalah melaksanakan politik bebas aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB. Yang keempat adalah penyelesaian pertikaian politik. Adapun hasil dari berjalannya kabinet ini yang pertama adalah persiapan pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955. Yang kedua adalah membaiknya hubungan dengan Cina. Yang ketiga adalah terselenggaranya konferensi Asia Afrika tahun 1955.
Kegagalan dalam masalah Irian Barat dan mengatasi gerakan-gerakan separatis membuatnya harus meletakkan jabatan sebagai Perdana Menteri Indonesia. Selanjutnya, kabinet yang kelima yaitu Burhanuddin Harahap yang berdiri sejak Agustus 1955 sampai dengan Maret 1956. Kabinet Ali kemudian digantikan oleh kabinet Burhanuddin Harahap yang didukung oleh koalisi dari Partai Masyumi, PSI, dan Nahdlatul Ulama. Adapun program kabinet Burhanuddin Harahap yaitu yang pertama, mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah. Yang kedua, melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru. Yang ketiga, masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi. Yang keempat, perjuangan pengembalian Irian Barat. Dan yang kelima, politik kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif. Adapun hasil dari program-program tersebut, yang pertama, penyelenggaraan pemilu pertama yang demokratis pada 29 September 1955 dan memilih anggota DPR, dan 15 Desember 1955 dan memilih konstituante. Terdapat 70 partai politik yang mendaftar, tetapi hanya 27 partai yang lolos seleksi, menghasilkan 4 partai politik besar yang memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI. Yang kedua, perjuangan diplomasi menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia Belanda. Yang ketiga, pemberantasan korupsi dengan menangkap para pejabat tinggi yang dilakukan oleh polisi militer. Yang keempat, terbinanya hubungan baik antara Angkatan Darat dan Kabinet Burhanuddin. Yang kelima, menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni 1955 dengan mengangkat Kolonel Hanasution sebagai staf Angkatan Darat pada 28 Oktober 1955. Kabinet Burhanuddin tidak dapat bertahan lebih lama setelah NU menarik dukungannya pada Januari 1956. Selanjutnya, kabinet yang keenam yaitu Ali Sastroamidjojo II yang berdiri sejak Maret 1956 sampai April 1957. Berakhirnya masa jabatan kabinet Burhanuddin Harahap, Presiden Soekarno menunjukkan partai pemenang pemilu di mana PNI sebagai partai pemenang pemilu yang akhirnya Soekarno memilih Ali Sastroamidjojo. Adapun program kabinet ini disebut Rencana Pembangunan 5 Tahun yang memuat program jangka panjang sebagai berikut. Yang pertama, perjuangan pengembalian Irian Barat. Yang kedua, pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD. Yang ketiga, mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai. Yang keempat, menyehatkan pembangunan keuangan negara. Adapun hasil dari program tersebut yaitu mendapat dukungan penuh dari Presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode Planning and Investment. Hasilnya adalah pembatalan seluruh perjanjian KMB. Masa kabinet Ali Sastroamidjojo berakhir setelah mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi. Dan yang terakhir, kabinet Juanda yang berdiri sejak April 1957 sampai Juli 1959. Setelah kabinet Ali II jatuh, Presiden Soekarno menunjuk Insinyur Juanda untuk membentuk kabinet baru. Adapun program kabinet ini yang disebut Pancakarya, sehingga sering juga disebut sebagai kabinet karya. Programnya tersebut yaitu yang pertama, membentuk Dewan Nasional. Yang kedua, normalisasi keadaan Republik Indonesia. Yang ketiga, melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB. Yang keempat, perjuangan pengembalian Irian Jaya. Yang kelima, mempergiat atau mempercepat proses pembangunan. Yang keenam, semua itu dilakukan untuk menghadapi pergolakan yang terjadi di daerah perjuangan pengembalian Irian Barat, menghadapi masalah ekonomi serta keuangan yang sangat buruk. Adapun hasil dari program tersebut, yang pertama, mengatur kembali batas perarian nasional Indonesia melalui Deklarasi Juanda yang mengatur mengenai laut pedalaman dan laut teritorial. Melalui deklarasi ini menunjukkan telah terciptanya kesatuan wilayah Indonesia, di mana lautan dan daratan merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat. Yang kedua, terbentuknya Dewan Nasional sebagai badan yang bertujuan menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan yang ada dalam masyarakat dengan Presiden sebagai ketuanya, sebagai titik tolak untuk menegakkan sistem demokrasi terpimpin.
Yang ketiga, mengadakan musyawarah nasional atau MUNAS untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah. Musyawarah ini membahas masalah pembangunan nasional dan daerah, pembangunan angkatan perang, dan pembangunan wilayah RI. Yang keempat, diadakan musyawarah nasional pembangunan untuk mengatasi masalah krisis dalam negeri tetapi tidak berhasil dengan baik. Berakhirnya masa kabinet ini menandakan bahwa demokrasi parlementer telah dianggap gagal. Dampak yang terjadi akibat seringnya pergantian kabinet-kabinet. Yang pertama, daerah terabaikan. Kerap terjadi pergantian kabinet dalam waktu yang relatif singkat membuat pemerintah daerah merasa tidak puas. Karena pusat hanya sibuk dengan pekerjaan mereka mengonta-ganti kabinet dan daerah jadi kurang mendapat perhatian. Karena ketidakpuasannya tersebut, daerah pun kerap memberikan tuntutan-tuntutan kepada pusat, tetapi tetap tidak didengarkan. Akibatnya, muncullah sifat kedaerahan yang kemudian berkembang ke gerakan separatis dan atau berusaha untuk memisahkan diri dari pusat. Yang kedua, pemilu 1955 sempat terhambat. Pemerintah sudah berencana untuk melakukan pemilihan umum tahun 1955, namun program ini tidak segera berjalan. Alasannya, karena pada saat itu, kabinet yang berjalan hanya memiliki waktu yang terbilang singkat, sehingga persiapan-persiapan yang dibutuhkan tidak dapat dilakukan. Pada akhirnya, pemilu 1955 dijalankan pada masa kabinet Burhanuddin Harahap. Pemilu 1955 dilaksanakan 2 kali, tanggal 29 September 1955 dan 15 Desember 1955. Yang ketiga, keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Untuk mengatasi terjadinya ketidakstabilan politik, Letjen A.H. Nasution sebagai Kepala Angkatan Darat mengeluarkan larangan kegiatan yang berlaku bagi semua parpol sejak 3 Juni 1959. Nahasnya, keputusan ini justru semakin memperkeruh suasana, di mana terjadi pemberontakan di daerah-daerah untuk merebut kekuasaan. Guna mengatasi masalah-masalah saat itu, Presiden Soekarno memutuskan untuk mengeluarkan dekret. Yang isi dekret tersebut, yang pertama, pembubaran konstituante. Yang kedua, berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, dibentuk MPR. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Salah dan janggal dimohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.